Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di akuntansi keuangan lanjutan 1 ya. Jadi hari ini kita akan bersama-sama membahas bagaimana kalau seandainya dalam firma itu terjadi perubahan kepemilikan ya. Kita sudah tahu bahwa pada saat firma itu didirikan, maka di dalam akte pendirian firma itu sudah ada ketentuan, sudah ditulis ketentuan bagaimana tentang modal dari para sekutu, kemudian rasio bagian laba rugi firma. Nah, sekarang kita membahas bagaimana kalau seandainya di dalam firma itu terjadi perubahan kepemilikan. Nah, perubahan kepemilikan itu bisa terjadi karena misalkan ya ada anggota yang masuk. Jadi misalkan awalnya anggotanya cuma 2 orang. Nah, sekarang dengan masuknya 3 orang, sekutu yang ketiga, misalkan ada tadinya sekutunya anggotanya hanya Tuan A dan Tuan B misalkan ya. Kemudian Tuan C masuk sebagai anggota firma, maka dengan masuknya Tuan C itu bisa merubah rasio kepemilikan di dalam firma ya. Atau bisa juga adanya karena sekutu itu ada yang meninggal dunia ya. Jadi misalkan anggotanya awalnya 3 orang. Nah, 3 orang, 1 orang sekutu itu meninggal dunia dan ahli warisnya tidak mau melanjutkan dalam firma, maka yang tadinya 3 orang karena ada yang meninggal dunia maka berubah menjadi 2 orang. Nah, dengan perubahan menjadi 2 orang itu, maka kepemilikan firma ke dalam firma itu juga harus dirubah ya. Nah, di sini kalau seandainya berubah bisa jadi firma itu dibubarkan ya. Dibubarkan itu bisa karena likuidasi. Likuidasi itu pembubaran firma itu tidak bisa berlanjut sehingga harus dibubarkan. Sehingga tapi kalau yang dissolution jadi itu tidak perlu dibubarkan. Jadi masih ada perubahan kepemilikan. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa perubahan kepemilikan firma itu bisa karena adanya anggota atau sekutu yang masuk ya. Nah, di sini masuknya sekutu ada beberapa cara, bisa dengan menyetor modal. Jadi sekutu tersebut menyetor modal. Kemudian bisa juga dia sekutu tersebut membeli hak dari sekutu lama. Nah, jadi hak sekutu lama itu dibeli oleh sekutu yang baru. Nah, pada saat membeli hak dari sekutu lama, ada beberapa transaksi yang mungkin akan terjadi ya. Jadi bisa membeli sebagian hak dari sekutu lama, atau membeli seluruh hak dari sekutu lama ya, atau membeli sebagian hak. Nah, nanti di situ akan terjadi perubahan kepemilikan sesuai dengan apa yang dibeli tadi ya. Misalkan apakah dibeli sebagian haknya, atau dibeli seluruh haknya, atau membeli sebagian hak dari salah seorang sekutu atau beberapa orang sekutu. Nah, itu nanti akan berpengaruh terhadap kepemilikan firma. Nah, ini saya beri contoh. Misalkan persekutuan ABCD ini membagi rasio laba ruginya adalah 20 per 30 dibagi 30, 30 dan 20. Artinya nanti dalam rasio pembagian laba rugi itu sekutu A itu 20, sekutu B bagiannya adalah 30, sekutu C 30 dan sekutu D 20. Kemudian saldo modal pada akhir tahun 2020 masing-masing untuk sekutu A, B, D, C, dan D itu 80 juta, 120 juta, 120 juta, dan 80 juta. Jadi kalau kita jumlahkan itu 400 juta. Kemudian di awal tahun 2021, Tuan E itu masuk sebagai sekutu baru ya. Kemudian dia membeli 50% hak dari Tuan B. Jadi di sini yang dibeli haknya adalah modal dari Tuan B saja. Dia membeli hanya 50%. Kita lihat di situ modal Tuan
modal Tuan B itu sebanyak 120 juta. Nah, 120 juta. Dia untuk Tuan E, dia membeli 50%. Ya, 50% dari modal dari Tuan B. Jadi 50% dikalikan dengan 50% kali 120 juta. Ini kan sama dengan seharusnya 60 juta ya. Nah, 50% dikalikan 120 juta sama dengan 60 juta. Tetapi sekutu E dia membeli 50% tadi harganya 75 juta. Kemudian ada selisih, berarti ada selisih 15 juta. 15 juta itu selisihnya dari 75 juta dikurangi dengan 60 juta. Nah, sekarang kita lihat ini sebelum Tuan E masuk ya. Jadi modal A, B, C, D jadi 80, 120, 120 dan 80 juta. Jadi total modal sebelum Tuan E masuk itu 400 juta. Kemudian dari 400 juta itu Tuan E masuk. Nah, dia membeli tadi 50%. 50%-nya adalah 60 juta ya. Jadi 60 juta ini. Nah, dari 50% dikalikan dengan 120 juta. Sehingga setelah Tuan E masuk, jadi ini adalah modal Tuan E. Setelah Tuan E masuk, maka modal dari Tuan B sekarang menjadi 60 juta. Kenapa? Karena yang 50% sudah, ini tinggal 60 juta. Karena yang 50%-nya itu sudah dibeli oleh Tuan E. Jadi dalam hal ini jumlah keseluruhan modal dari Verma tetap sebesar 400 juta, tetapi komposisi di dalam kepemilikan Verma itu, komposisi modalnya ya itu berubah. Yang Tuan B yang tadinya 120 juta sekarang menjadi 60 juta karena yang 50%-nya itu sudah dibeli oleh Tuan E. Kemudian setelah kita mengetahui berapa komposisi dari masing-masing modal dari sekutu, maka rasio pembagian laba ruginya juga sudah berubah ya. Yang tadinya Tuan B itu rasionya 30%, kemudian karena dia sudah dibeli 50%, maka rasio pembagian laba ruginya sudah berkurang 15%. Yang tadinya 30% menjadi 15%. Karena sudah dikurangi, ini adalah 50% dari 30. Gitu. Jadi sekarang rasio pembagian laba ruginya untuk Tuan B 15% dan Tuan E 15%. Itu. Kemudian contoh berikutnya ini masih sama ya, contohnya sama. Jadi modal rasio pembagian laba rugi kemudian modal dari akhir tahun 2020 sama contohnya. Kemudian Tuan E masuk sebagai sekutu baru membeli seluruh hak dari Tuan B. Jadi ini seluruhnya. Ya, seluruhnya. Seluruh hak dari Tuan B. Nah, jadi tadi kan Tuan B modalnya kan 120 juta. Tetapi dia dibeli hak itu dibeli oleh sekutu E seharga 125 juta. Jadi nanti ini kita selisihkan ya. Jadi selisihnya kan 25 juta. Nah, bagaimana kita memperlakukan selisih 25 juta? Kita lihat di sini. Saldo modal sebelum Tuan E masuk, jadi itu ada 80, 120, 120 dan 80, totalnya adalah 400 juta. Jadi ini 120 juta. Tapi dengan maksudnya Tuan E dia membeli seluruh harta dari Tuan B sebanyak 125 juta.
Nah, itu nanti menjadi keuntungan dari tuan B ya. Seharusnya dia membeli hartanya kan, modalnya kan 120. Tetapi tuan E itu membayar 125 juta. Jadi yang 25 juta itu menjadi keuntungan dari tuan B. Jadi haknya tuan B. Nah, di sini kita hanya membahas bagaimana perubahan dalam perma ya. Jadi setelah tuan B itu hartanya modalnya dibeli oleh tuan E, maka karena dibeli seluruhnya maka saldonya menjadi 0. Kemudian modal dari tuan E yang tadinya 0 sekarang menjadi 120 juta karena dia membeli 100 seluruhnya ya, dari 100%. Nah, kemudian dengan pembelian seluruh harta dari tuan B tadi, maka rasio bagian laba ruginya kita lihat karena tuan B seluruhnya sudah dibeli haknya, maka rasio bagian laba ruginya menjadi 0. Sedangkan tuan E sekarang itu menjadi haknya itu sebesar 30%. Ya, 30%. Karena dia membeli dari tuan B seluruhnya. Begitu. Di total tetap 100%. Berikutnya membeli sebagian hak ya, membeli sebagian hak. Misalkan begini, tuan E diterima sebagai sekutu baru dengan membeli 25% hak dari tuan A, B, dan C. Nah, di sini dia membeli 25%-nya seharga 100 juta. Nah, ini kita kalikan. Nah, kita kalikan 25% dikalikan dengan modal A, B, dan C. Nah, setelah kita hitung, modal tuan A tadi kan 80 juta. Dikalikan 25%. Jadi masing-masing modal tuan A, B, dan C kita kalikan 25%. Sama dengan untuk tuan A 25%-nya kan 20 juta. Untuk yang B 30 juta, yang C 30 juta. Totalnya adalah 80 juta. Nah, seharusnya jumlah yang dibayarkan ke dalam firma itu sebesar 80 juta. Tetapi tuan E dia membayar seharga 100 juta. Jadi ada selisih 20 juta ya. Ada selisih di sini, ada selisih sebesar 20 juta. Tadi 100 juta dikurangi dengan 80 juta. Kemudian kita lihat setelah masuknya tuan E yang tadinya kan 80, 120, kemudian 80, total 400 ya. Dengan masuknya tuan E tadi sebanyak 25%, 25% tadi kan yang sudah kita hitung bahwa 25% kali 80 juta sama dengan 20 juta ya. Jadi untuk tuan A 20 juta dikurangi 20 juta karena dia dibeli 25%. Untuk tuan B 30 dan tuan C 30 juta. Jadi hak dari tuan E sekarang sebanyak 80 juta. Ini adalah 25%. Nah, kemudian setelah kita menghitung setelah dibeli ya, maka modal dari tuan A sekarang berubah, yang tadinya 80 juta sekarang tinggal 60 juta karena 80 juta dikurangi dengan yang dibeli 25%, dikurangi dengan 20 juta sama dengan 60 juta. Begitu juga dengan modal A, modal B, C ya. Nah, yang tadinya ini adalah dikurangi. Jadi 120 juta minus 30 juta sama dengan 90. Sedangkan yang E yang tadinya 0 sekarang berubah menjadi 80 juta. Karena itu 25% dikalikan dengan modal dari tuan A, B, dan C. Kemudian kita mencari atau menghitung berapa rasio bagian laba ruginya
Nah, ini karena sudah dibeli tadi 25%, maka tadinya untuk tuan A itu 20%, maka karena dibeli 25%, maka 25% kali 20 sama dengan 5% ya. Jadi hak dari tuan A dikurangi 25%. 25%-nya dari 20 itu sama dengan 5 ya. Jadi sekarang sudah berubah, yang tadinya 20% berubah menjadi 15%. Begitu. Begitu dengan tuan B. Tuan B itu awalnya haknya adalah 30, kemudian karena dibeli 25%, maka 25% kali 30 itu 7,5. Jadi haknya rasio bagian laba ruginya tinggal 22,5. Begitu sampai dengan tuan C dan D ya. Jadi nah sekarang ini yang untuk masing-masing tetap saldonya adalah 100%. Kemudian berikutnya, bagaimana kalau membeli seluruhnya, membeli seluruh hak beberapa sekutu. Jadi misalkan ini sekutu E masuk, kemudian dia membeli seluruh hak dari tuan A dan D. Ya, hak dari tuan A dan D itu seharga 200 juta. Kita lihat modal dari tuan A 80 juta, modal dari tuan D 80 juta. Jadi kalau di total ini kalau di total 80 ditambah dengan 80 ya. Harusnya kan 160 juta ya. Nah, tapi oleh sekutu E dia membayar seharga 200 juta. Jadi nanti ada selisih 40 juta. Ya. Nah, ada selisih 40 juta. Nah, sekarang kita lihat komposisi modalnya. Sebelum tuan E masuk itu masing-masing 80, kemudian 120 dan 80 juta. Totalnya adalah 400 juta. Kemudian tuan E masuk, dia membeli seluruh hartanya. Harta dari tuan A dan tuan D. Jadi seluruhnya karena dibeli seluruhnya maka berkurang. Jadi sekarang modal dari tuan A 0, modal dari tuan D 0. Sedangkan tuan E karena dia membeli seluruh harta A dan D, maka ini kita tambahkan menjadi 160 juta. Kemudian jadi tidak saldo modal ya, saldo modal seluruhnya itu tetap ya, tidak berubah karena dia hanya membeli hak dari sekutu lama ya. Dia tidak menyetor modal. Kemudian dengan adanya pembelian seluruh modal tadi, maka rasio pembagian laba rugi berubah. Yang tadinya tuan A itu 20%, maka sudah berkurang. Jadi menjadi 0. Yang tuan D juga begitu karena dibeli seluruhnya, maka ini 0. Sedangkan yang tuan E karena dia membeli tadi kan membeli hak dari tuan A dan D, karena hak dari tuan A adalah 20%, tuan D 20%, ini jadi hak dari tuan E sekarang menjadi 40%. Gitu. Itu total tetap sebesar 100%. Nah, kemudian bagaimana kalau terjadi sekutu itu membeli sebagian hak dari seluruh sekutu? Nah, kalau membeli sebagian hak dari seluruh sekutu, maka ada 3 kemungkinan. Yang pertama, harga beli itu sama dengan nilai buku. Jadi sama. Jadi pada saat pembelian itu tidak laba, tidak rugi ya. Kemudian yang kedua, harga beli lebih besar dari nilai buku. Berarti nanti ada keuntungan bagi si sekutu lama ya. Kemudian harga beli kurang dari nilai buku. Jadi ini nanti menimbulkan keuntungan bagi si sekutu baru. Jadi nanti harus dikurangkan ya, modalnya harus dikurangi.
Jadi nanti akan berakibat pada komposisi modal dari masing-masing sekutu. Kita lihat contoh yang pertama, apabila harga beli sama dengan nilai buku ya. Jadi sama dengan nilai buku. Ini contohnya masih sama. Tuan E diterima sebagai sekutu baru, dia membeli 25% seharga 100 juta ya. Ini 100 juta. Jadi Tuan E itu diterima sebagai sekutu baru dengan membeli 25%, harganya 100 juta. Maka kita lihat, kita kalikan ya. Jadi modal dari sekutu itu kita kalikan semua, kita kalikan 25%. Jadi ini kan modal dari para sekutu ini kita kalikan 25%. Nah, kita kalikan 25%-nya dari 80 juta adalah 20 juta. Kemudian 25%-nya dari 120 itu masing-masing 120 itu adalah 30 juta ya. Jadi kita jumlahkan, jumlahnya adalah 100 juta. Nah, tadi bahwa dengan masuknya Tuan E tadi membeli 25%. 25% adalah 100 juta. Setelah kita hitung ternyata haknya sama. Ini kan sama ya. Nah, karena sama, maka harga beli sama dengan nilai buku. Jadi nanti tidak ada selisih antara harga beli dengan nilai bukunya. Sehingga kita lihat komposisi modalnya ya. Yang tadi Tuan A, jadi sebelum Tuan E masuk, untuk Tuan A itu 80, kemudian 120 dan 80, maka dibeli 25%nya dari 80 adalah 20 ya. Kemudian ini adalah 25%nya. Jadi sekarang kita menghitung modal dari para masing-masing sekutu sekarang sudah berubah 25%. Jadi yang tadinya 80 menjadi 60 karena sudah dikurangi dengan 25%. Kemudian yang 120 yang Tuan B dan C masing-masing sekarang menjadi 90 juta. Total sama 400 juta. Kemudian rasio pembagian laba ruginya yang awalnya 20%, karena dibeli 25%, maka 25% kali 20 sama dengan 5. Jadi berkurang 5. Jadi ini ya berkurang 5. Nah, berkurang 5. Jadi setelah masuknya Tuan E, maka rasio pembagian laba rugi firma untuk Tuan A adalah sebesar 15%. Kemudian yang B sama ya, jadi 25% kali 30 sama dengan 7,5. Jadi rasio pembagian laba rugi untuk Tuan B dan C masing-masing 22,5. Sedangkan untuk Tuan E dia 25%. Total 100% ya. Kemudian bagaimana kalau harga beli lebih besar dari nilai buku? Maka kalau harga beli lebih besar dari nilai buku itu bisa menyebabkan atau menimbulkan adanya dua rekening ya. Bisa menimbulkan goodwill atau bisa, jadi selisih itu bisa dicatat sebagai goodwill, bisa juga dicatat sebagai bonus ya. Nah, ini kita lihat. Apabila harga beli lebih besar dari nilai buku. Nah, tadi Tuan E masuk sebagai sekutu baru membeli 25%. Tadi kan sudah sama ya. 25% dan dia menyetor sebesar 125 juta. Padahal tadi sudah kita hitung 25% dari 400 juta itu kan 100 juta ya. 100 juta. Tetapi di Tuan E itu membayar sebanyak 125 juta. Berarti ada selisih 25 juta. Jadi dia membayar
lebih ya dari haknya ya, dia lebih 25 juta. Nah, selisih 25 juta itu bisa diakui sebagai goodwill atau bonus bagi sekutu lama ya. Nah, sekarang kita lihat bisa diakui sebagai goodwill ya, baik bagi sekutu lama atau sekutu baru. Nah, sekarang kita lihat tadi modalnya sebelum dibeli itu kan 80, 120, 120, 80. Nah, tadi Tuan E masuk membeli sebanyak 25%. 25% dari 25%-nya kan berarti 25% dikalikan dengan 80 ya. 80. Kemudian dengan masuknya Tuan E, maka sekarang 25%, 25%-nya dari 80 itu adalah 20 juta ya. Jadi 25% kita kalikan dengan 80 juta sama dengan 20 juta. Kemudian 25% dari 120 juta sama dengan 30 juta ya masing-masing ya. Kemudian ini kita kalikan. Jadi jadi sekarang Tuan E masuk dengan tadi 100%. Jadi seharusnya kan 100 ya. Nah, sekarang karena dia membeli menyetorkan sebesar 100 juta, maka yang tadi awalnya modalnya sebanyak 400 juta, dengan masuknya Tuan E dia setor sebanyak 100 juta, maka modalnya sekarang menjadi 500 juta. Nah, kemudian karena jadi nah, kemudian setelah masuknya jadi yang 100% tadi kan 100 ya. Dengan masuknya Tuan E tadi kan sebanyak dia setornya 100 juta ya. 100 juta, ini 25%-nya adalah 100 juta. Maka dengan masuknya Tuan E, maka dia membeli 100%, 25%, maka 25% kita kalikan dengan 20% kita kalikan dengan 100. Karena hak dari Tuan A karena tadi dibeli 25% ya. Kemudian setelah masuknya Tuan E, total modalnya menjadi 500 juta karena Tuan E tadi menyetor sebanyak 125 juta. Seharusnya dia membayar 100 juta. Nah, selisihnya yang 25 juta itu menjadi goodwill. Ini dicatat sebagai goodwill bagi si sekutu yang sudah ada ya. Nah, sekarang setelah dibeli sebanyak 25%, maka modal rasio pembagian laba rugi firma yang tadinya 20, 30, 30 dan 20%, sekarang sudah berubah dikurangi masing-masing dikurangi 25%. 25% kali 20 ya sama dengan, jadi ini 25% kali 20 sama dengan 5. Jadi ini untuk Tuan A. Sedangkan untuk Tuan B 25% dikalikan dengan 30 ya. Untuk Tuan C, B dan C masing-masing 20% dikalikan dengan 30 dikurangi sama dengan 7,5. Jadi saldo sekarang setelah masuknya Tuan E,
rasio bagian laba rugi untuk tuan A dan D masing-masing 15%, sedangkan untuk B dan C masing-masing 22,5%. Kemudian ini contoh kalau bonus ya. Sama seperti contoh yang tadi, cuman ini perlakuannya selisihnya itu diakui sebagai bonus. Jadi membeli 25% dan dia membayar sebanyak 125 juta. Seharusnya 100 juta kan. Jadi seharusnya 25% dikalikan dengan 400. Itu sama dengan harusnya kan dia 100 juta. Nah, tapi oleh Tuan E dia menyetor ke dalam persekutuan firma itu sebanyak 125 juta. Maka ada selisih 25 juta. Nah, sekarang kita lihat rasio untuk modal dari masing-masing sekutu. Untuk Tuan A awal 80, 120, 120 dan 80 juta. Kemudian masuknya Tuan E dia membeli sebanyak 25%. 25% dikalikan dengan 80 juta itu 20 ya. 25% kali 80 juta. Ini sama dengan 20 juta. Nah, ini. Kemudian 25% kita kalikan dengan 30 juta. Nah, setelah masuknya Tuan E, maka modal dari Tuan A dan D masing-masing berkurang 20 juta, satunya 60 juta, dan untuk Tuan B dan C masing-masing berkurang 30 juta, maka satu sekarang menjadi 90 juta. Nah, kemudian bagaimana rasio bagian laba ruginya? Untuk Tuan A itu kita kurangi, jadi untuk Tuan A dan D itu kan 20%, maka 20% kali dikalikan dengan 25 ya. Kita membeli, Tuan itu membeli sebanyak 25%-nya, maka 25% dikalikan dengan 20, maka sama dengan, jadi 25% kali 20 sama dengan 5. Nah, maka untuk Tuan A dan D masing-masing dikurangi 5, sedangkan untuk Tuan B dan C masing-masing dikurangi dengan 7,5. Jadi rasio bagian laba ruginya untuk Tuan A dan D sekarang tinggal 15, sedangkan yang untuk Tuan B dan C masing-masing 22,5. Total 100%. Ya, demikian penjelasan saya mengenai perubahan kepemilikan dalam firma. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.